Satu, dua, tiga, empat, lima, dua pendek, 5 panjang mas bro ya. Itu puluhan dan satuan. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Doni 69 mas bro. Oke, di depan saya ini unit PIT ESP mas bro ya. Ini kendalanya mogok ya mas bro ya. Ini mogok dan kode milnya nyala ya, kode milnya nyala. Kata pemiliknya tadi mogok di tempat kerja ya. Ini saya cek dulu kode milnya berapa ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, dua pendek, 5 panjang mas bro ya. Itu puluhan dan satuan. Jadi bisa diartikan kalau panjang itu 10 ya. Jadi kalau 5 berarti 50. Berarti 52 ya. Tadi pendeknya 2. Oke mas bro, untuk gejala seperti ini pastinya nggak bisa start ya, dan karena mogok ya. Karena kode milnya nyala, jadi mungkin ada permasalahan di bagian biasanya sensor CKP mas bro ya. Kita cek dulu untuk bagian CKP nya. Dan untuk anda yang baru bergabung, baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya mas bro ya. Oke, kita cek dulu untuk bagian bawahnya. Nah oke mas bro, untuk bagian sistem sensor CKP itu berada di sini mas bro ya. Nah, berada di bawah sini ya mas bro ya. Ini berada di antara beberapa kabel yang ada di sini. Sensornya ada di sini ya. Kita cek dulu. Tapi kalau kita ngecek kurang leluasa ya. Kalau kita nggak lepas bagian filter ini, kita lepas dulu semuanya saja supaya nanti lebih gampang mencari sela-sela kabel ini yang rusak, soket sensornya atau mungkin cuma perkabelannya. Mungkin ada masalah ya, karena jelas kalau 52 itu ya kedip ya, itu pasti kerusakan pada sensor CKP nya mas bro. Oke, kita bongkar dulu. Untuk pembongkaran saya akan lewati dulu supaya lebih cepat, dan ini karena saya juga mengerjakan sore hari ya, jadi nggak keburu gelap nanti. Oke mas bro, untuk lebih detailnya lebih awal dulu ya, saya akan coba dulu perbandingannya nanti ya setelah kita perbaiki atau sebelumnya, karena kode 52 pastinya motor akan mogok. Jadi saya akan coba dulu untuk start bagaimana motor ini bakal nyala apa enggak ya. Jadi nggak mau nyala ya. Oke, kita langsung lakukan pembongkaran mas bro. Nah oke mas bro, setelah terbongkar semuanya ya dari filter, semuanya ini akan terlihat jelas ya di sini ya, kameranya akan terlihat jelas. Nah di sini ini untuk rangkaian atau jalur-jalur dari CKP-nya ya. Nah kabelnya di sini mas bro ya, di sini jalurnya kabelnya. Ini kita cek dulu perkabelannya ya. Kita akan bongkar dulu, nanti kita rapikan kembali ya, karena kalau kita nggak bongkar nanti lebih susah untuk ngecek sensor-sensornya mas bro ya. Mungkin dari sensor, maksudnya dari soketnya sensor ini, atau mungkin dari perkabelannya ya. Kita akan cek dulu mulai dari sini dulu. Sepertinya ada sedikit masalah di bagian perkabelan ya. Kita cek dulu di bagian perkabelannya mas bro ya.
Oke Mas Bro, di sini ya letak perkabelannya ya. Jadi kita masih cek satu persatu apakah ada kabel yang terputus atau kabel yang sudah terluka, mungkin sampai putus gitu ya. Kita masih cek dulu karena biasanya terjadi seperti itu Mas Bro ya. Ini adalah soket sensor CKP-nya ya Mas Bro ya. Ini adalah sensornya, soketnya. Ini dari sini kita cek kabelnya kayaknya aman dari sini ya. Ini kita cek satu persatu, meskipun di sini juga banyak banget ini yang luka-luka ya, soketnya atau kabelnya. Kita masih melakukan pengecekan dulu. Mungkin Anda di rumah ya, mungkin yang mengalami hal yang sama seperti ini atau pernah mengalami ya, coba saja cek-cek bagian kabel yang ada di belakang ini ya. Kabelnya banyak banget ini ya, kalau injeksi memang seperti itu ya. Ini banyak kabel yang luka Mas Bro ya, entah ini putus atau gimana, saya kurang tahu. Kayaknya ada yang terputus atau gimana. Ini kabelnya luka-luka semua. Sebentar kita cari jalurnya dulu. Ini jalurnya ke CKP. Ini ada beberapa kabel yang sudah luka ya, saya curigai di sini udah luka. Dia nggak putus, cuman dia lukanya tuh udah hampir putus gitu Mas Bro ya. Mungkin bisa dipastikan itu mungkin nggak connect atau gimana. Oke, kita coba dulu ya, saya cek dulu ini di sini Mas Bro ya. Di sini kayaknya nih letaknya di sini nih, sebentar ya, nggak kelihatan Mas Bro ya. Di situ kayaknya tuh ada sebuah kabel yang luka tapi hampir putus. Coba Mas Bro, sebentar ya, saya fokuskan ya. Nah ini Mas Bro, ini tuh kan ya, dia luka ya, ini luka ya, tapi hampir putus. Tapi kayaknya serabutnya kita cek dulu, serabutnya apakah dia masih nyambung apa enggak gitu ya. Ini ada beberapa Mas Bro, ada beberapa. Ini ada 1, 2, kita cari jalurnya apakah menuju ke CKP. Iya, ini juga menuju ke CKP ya. Ini juga menuju ke sini, ke soket sini ya, soket sini. Terus satunya ini juga menuju ke CKP, satunya ini Mas Bro. Nah satunya ini juga menuju ke soket CKP ini ya. Kita curiga ini satu ini dulu ya. Kita coba cek dulu apakah dia masih punya serabut apa enggak. Kalau enggak ada serabutnya berarti memang terindikasi dari kabel. Nah ini juga ada warna apa ini, jalurnya kita cari dulu. Jalurnya ke CKP juga ya. Ini jalurnya ke CKP juga. Nah, ini ada dua ya yang hampir putus ini. Ada 2 yang hampir putus. Oke, kita cek dulu kabelnya ya. Nah mungkin dari sini agak jelas Mas Bro ya. Dari sini agak jelas. Nah ini nih ada 2 nih Mas Bro. Nah ini dia nih. Nah ini saya curiga kabel ini nih 2 nih ya. Ini jalurnya juga ke CKP. Ini juga udah apa ya, kayak kenapa ya, kalau digigit tikus itu nggak mungkin ya, karena lapisannya itu nggak rusak gitu ya. Ya nggak tahu ya kenapa ya kok bisa kayak begini ya. Dia dua kayak gigitan gitu Mas Bro ya. Jadi kayak luka gitu ya, luka. Dia nggak putus kabelnya, cuman hampir putus. Tapi kita cek untuk serabutnya kayaknya dia juga udah nggak nyambung lagi ya. Saya coba untuk carikan kabel dikit aja, atau kita langsung sambung saja ini ya. Kita langsung sambung saja, terus kita cek apakah kode mil 52 masih menyala ya. Oke, saya akan coba cek dulu dan kita potong, kita sambung ya, kita sambung ulang ya. Nanti kalau memang benar ini permasalahannya, nanti kita kasih kabel dikit nggak apa-apa untuk jumper ya, supaya nggak tapi ini kalau nggak disambung nggak apa-apa kayaknya ya, soalnya maksudnya nggak ditambahin kabel gitu ya, tersambung nggak apa-apa. Nanti kita langsung isolatif dirapin lagi. Tapi kita coba dulu dari sini Mas Bro ya. Ini ada 2 nih, yang parahnya ada 2 nih, warna putih seleret merah ya, putih seleret merah jelas ini. Nah ini dia ya, kuning Mas Bro, sorry, kuning seleret merah, terus putih seleret biru. Ini jalurnya juga ke CKP sini Mas Bro. Nah sebentar ya. Nah bener ya, ini jalurnya ke CKP. Mana tadi? Nah ini jalurnya merah ini ya. Nah yang merah ini, terus yang kuning putih
Yang putih ini jalurnya, ini putih seleret biru ini juga ke CKP ini Mas Bro. Ya benar ya, ini ada dua nih ya yang kesini. Ini sensornya apa, soketnya Mas Bro ya. Soket CKP-nya di sini ya. Jadi ini per kabelnya masuk ke sini kan ya. Jadi kita urut dari sini. Nah seperti ini. Kita udah dapetin dua permasalahan, ada dua ini yang rusak ini. Coba kita akan coba sambung dulu Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ini saya coba dulu ya. Kita kupas dulu untuk kabelnya. Oke, kita sambungkan. Ini saya curigai bener nih ya. Dua tadi yang hampir saja putus. Sebenarnya si kabelnya nggak putus, cuman udah apa ya? Udah setengah putus ya. Jadi sekalian saya potong ini. Jadi mungkin kurang jelas, saya perjelas lagi sebentar, jauhan. Nah seperti ini, kurang jelas ya, jelas gini ya. Nah tadi untuk warna yang merah tadi mana ini ya, ini merah ya, merah sama merah ini kita sambung lagi. Nanti kalau memang bener ini penyakitnya, motor ini mungkin bisa langsung hidup ya. Soalnya biasanya saya sudah beberapa kali sih sebenarnya menangani masalah bit kayak begini ya. Bitnya sama, rata-rata jenisnya kayak begini ya, rata-rata bit ini. Jadi bagian sensor atau perkabelan sensor CKP nya itu bermasalah. Jadi sering sekali saya menemui orang-orang kadang mogok bahwa sini tuh nggak bisa starter, padahal standar sampingnya itu udah naik, dia nggak bisa nyala gitu mesinnya ya. Jadi saya coba cek di bagian sensor ini, ternyata memang ada permasalahan di bagian perkabelannya. Ini kabelnya sebenarnya terlalu itu ya apa, terlalu lembut gitu ya, terlalu kecil gitu. Sebenarnya kurang tebal sih kabelnya kalau menurut saya nih ya. Kalau menurut saya kabelnya itu kurang besar lah. Oke, kita coba. Oke, udah sambung ya. Kita pisah dulu seperti ini, jangan sampai ada konslet. Ya, kita sambung seperti ini. Sekarang kita cek dulu di atas ya Mas Bro ya, dicek di speedo apakah masih menyala untuk kode milnya, apakah dia masih menyala kode milnya ya. Kita cek dulu kode milnya di sini ya, apakah dia masih menunjukkan kedipan 52. Sekarang kita kontak on dulu, ya. Nah sekarang kita coba ya, sudah nggak ada Mas Bro ya, kedipannya sudah nggak ada, kedipannya sudah hilang. Dipastikan motor ini sudah bisa hidup, sudah bisa nyala Mas Bro ya. Saya akan coba standby, start dulu ya. Start dulu, coba bisa nyala kan? Tuh langsung hidup Mas Bro ya. Nah tuh ya, langsung hidup ya. Oke Mas Bro, mesinnya langsung hidup ya Mas Bro ya. Jadi kita matikan dulu. Nah seperti itu tadi. Coba saya akan pertunjukkan buat Anda. Ini kabel yang tadi saya sambung ya. Nah tadi ini adalah kabel yang saya sambung tadi ya. Ini saya akan lepas. Kalau tadi memang permasalahannya dari sini, ini saya lepas ya. Saya lepas dulu. Nah tadi kan agak putus Mas Bro ya, agak putus. Nah seperti ini saya lepas dulu. Nah kalau kita lepas seperti ini, pastinya nanti kode mil akan nyala Mas Bro ya. Jadi memang permasalahan tadi di sini. Oke, saya sudah lepas ya. Coba kita cek di bagian kode milnya. Kita coba cek ya, kita nyalain kontaknya. Kode milnya nggak nyala ya. Permasalahannya tadi di situ. Oke, kita coba lagi. Udah hilang ya kode milnya ya. Padahal tadi dari situ putus, kode milnya nyala. Coba kita sambung salah satunya. Mungkin tadi yang bermasalah satu. Yang mana ya? Saya sambung yang putih seleret hijau aja ya. Putih seleret hijau ini saya sambung. Kita coba putusin satu saja dulu. Mungkin permasalahannya yang menyebabkan kode mil nyala itu yang mana gitu. Saya juga penasaran gitu ya, yang warna ini atau yang warna ini gitu ya. Oke, saya lepas saya lepas satu, jadi yang satu saya sambung. Saya coba dulu, kita kontak dulu ya. Nggak nyala kode milnya, berarti penyebabnya di sini. Kabel yang warna ini, kabel yang warna putih ya. Coba kita kita lepas yang ini, terus kita sambung yang warna putih. Warna apa nih, kuning ya, seleret merah ya. Saya jadi bingung warnanya, soalnya kotor banget kabelnya.
apalagi ini sudah sore ya, udah hampir jam 5. Saya ngerjainnya sore ini Mas Bro. Oke, saya sambung seperti ini, kita lepas dulu soalnya saya lagi penasaran juga kabelnya yang mana sih yang selalu nyebabin kode mil nyala itu ya. Kode 52 maksudnya yang nyala itu. Saya coba dulu. Ya, tuh udah nggak nyala Mas Bro ya, udah sudah nggak nyala ya. Berarti ada sebab lain ini Mas Bro. Tapi motor ini sudah bisa hidup. Nah, motor ini betul sudah bisa hidup ya. Sebentar, kita sambung lagi di sini, lalu kita coba start lagi. Kabelnya tuh kayak apa ya? Kayak dimakan tikus gitu ya. Tapi kan luarnya atau bungkusnya itu aman, tapi kok dalamnya kayak begini ya. Kabelnya kurang kuat gitu mungkin ya. Nah, seperti ini. Kita sambung aja seperti ini dulu ya. Lalu kita sorry kameranya nggak fokus. Kita sambung saja seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang kita start dulu ya. Ya, oke, cukup ya. Oke, itu Mas Bro ya. Oke, saya matikan ya. Nah, jadi motor ini sudah ketemu penyakitnya Mas Bro ya. Jadi kalau mungkin Anda mengalami permasalahan di bagian atau mungkin speedo Anda menyala kode mil 52 ya, jangan khawatir, jangan jangan bingung lah. Ya, kalau mungkin Anda juga mungkin pengen otak-atik sendiri ya, pengen bongkar-bongkar sendiri, coba cek bagian ini namanya ini Mas Bro ya. Ngomong belepotan Mas Bro. Ini soket CKP yang menuju ke ECU ya. Jadi Anda bisa cek soketnya dulu. Kalau soketnya mungkin nggak ada masalah, mungkin soketnya pun angus atau kosong atau mungkin cacat-cacat gimana, kita bisa curigai di situ ya. Tapi kalau perkabelannya di sini, di soket-soketnya sini aman ya, di sini aman. Itu Anda bisa bongkar kabel di ini, kabel besar ya, kabel besar ini ya. Nah ini, kebesaran. Nah seperti ini, kabel besar ini yang isinya kabel banyak ini, Anda bisa cek satu persatu di sini. Pasti ada yang luka, pasti ada yang terluka, pasti juga ada yang putus. Seperti yang tadi ya, seperti yang Anda lihat tadi, perkabelannya di sini ada yang putus, dan setelah saya sambung, motor ini sudah hidup kembali. Nah, begitu Mas Bro ya. Mungkin bermanfaat bagi Anda yang belum like, belum subscribe ya. Mohon di-subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi inspirasi juga buat Anda untuk belajar Mas Bro ya. Karena kita di sini tempatnya belajar bersama ya. Kita nggak ada ahli, nggak ada yang pintar di sini ya. Jadi semuanya belajar bersama, kita belajar bareng. Oke Mas Bro, terima kasih ya, sampai di sini dulu. Saya akan rapikan lagi karena penyakit sudah ketemu dan motor ini sudah bisa nyala lagi. Sebentar, saya akan coba dulu nyalakan lagi sebelum saya tutup ya. Tadi putus lagi nih. Nah, saya sambung lagi nih ya. Soalnya tadi saya sambung asal-asalan, nanti habis ini saya rapikan ya. Setelah kita tutup videonya, kita rapikan nanti ya. Soalnya sudah saya sobek semua nih tadi kulitnya ya Mas Bro ya. Nah, kita udah rapiin ya, dan nanti kita isolatif yang rapi lagi. Setelah itu motor ini akan bisa jalan kembali. Oke Mas Bro, saya akan coba dulu. Setelah itu saya akan rapikan kembali semuanya. Oke, saya kontak dulu. Oke, kontak kode mil udah nggak nyala ya. Kita start. Oke, mantap ya Mas Bro ya. Nyala ya Bro ya. Oke Mas Bro, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi Anda ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti video-video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.